Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, kemenangannya tetap. Surya selamat jadi terang, takkan lagi terbenam. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyerah dan neraka takluklah. Kristus jaya atas maut dan terbukalah Firdaus. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Hidup Raja mulia, kita selamat olehnya. Di mana jayamu, kubur mana kuasamu. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Puji Tuhan. Kemudian kita nyanyi lagu yang berikut yang berkata, hai bangkit bagi Yesus. Nyanyinya nanti jadinya gimana? Nyanyinya nanti jadinya gimana? Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak.
Yesus, mohonkan kuasa-Nya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Hai bangkit pagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang bakal, bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat datang saya ucapkan kepada semua saudara seiman yang sudah hadir di dalam pertemuan BIC Sydney hari ini bertepatan dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini juga bertepatan kita akan mengadakan perjamuan Tuhan, baik yang sudah hadir melalui Zoom service, juga yang hadir di live di Facebook. Kami senang dengan kehadiran Bapak dan Ibu Saudara, dan kami percaya setiap kali saudara-saudara bergabung dengan BIC Sydney, kami percaya bahwa saudara akan membawa pulang kebenaran yang sound doctrine, mengerti apa itu sound doctrine dan hidup di dalam kebenaran itu. Dan engkau akan menjadi jemaat yang sehat, jemaat yang sound, jemaat yang dewasa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang daripadamu hari ini, hari yang spesial di mana Engkau sudah mati bagi kami, Engkau bangkit, Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah BIC Sydney ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Allah memberkati apa yang kami lakukan, biar pujian yang kami naikkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Saya juga berdoa secara khusus kiranya hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, yang akan memberitakan sound doctrine itu, biarlah kami bisa menerimanya, kami menjadi jemaat yang sehat Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah bergabung hari ini. Saya mau menyapa satu persatu. Ada Pastor Renata Tangkilisan yang ada di Amstelveen. Maranatha Ibu, terima kasih sudah bergabung di dalam pertemuan BIC Sydney, pertemuan jemaat. Ada juga anak kami, Prinsi Dumais yang bersama dengan kami. Kemudian ada acting Pastor Marcella Surentu beserta putra-putrinya yaitu Chloe serta Timothy yang ada di Manado. Maranatha, terima kasih sudah bergabung. Ada juga anak kami Tesalonika di Eropa, terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian ada Pak Ferry Gunawan yang ada di Sydney. Maranatha Pak Ferry, terima kasih sudah bergabung di dalam pertemuan jemaat BIC. Kemudian ada ini keluarga Pak Remer serta Bu Porman ini. Ini Zozo serta Syaret. Halo. Selamat datang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kemudian ada Ibu Angelina Dumais yang ada di Kasar beserta Tante Ruth Pangkerego. Terima kasih sudah hadir di dalam pertemuan jemaat BIC Sydney. Ada juga Ibu Intan yang ada di Jakarta Barat. Maranatha Ibu, terima kasih Ibu sudah setia ini mau hadir di dalam pertemuan jemaat BIC Sydney. Kemudian ada Ibu Christine yang ada di Batam. Maranatha Ibu, apakah ada bersama dengan Pak Joshua atau cuma sendiri? Sendiri Bu, Yos lagi sendiri. Mengikuti kemudian, lewat kemudian ada juga Kak Oike Abram yang ada di Balikpapan.
Maranatha Ibu Oike, terima kasih sudah hadir di dalam pertemuan jemaat BIC. Kemudian ada siapa ya ini yang? Ibu Debbie Mailor yang ada di Belanda ini. Terima kasih Ibu Debbie sudah bergabung di dalam pertemuan jemaat BIC. Saudara-saudara, hari ini hari yang spesial. Jadi kita akan mengadakan acara yang spesial juga. Hari ini kita akan ada Kids Corner. Pak Wanda silakan. Baik, puji Tuhan. Selamat sore kepada semua adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan di seluruh Indonesia yang bisa menangkap seluruh dunia program kami dan juga yang ada di negara-negara tetangga. Selamat berjumpa dalam acara pertemuan jemaat Bible Independent Church dalam Kids Corner. Dan adik-adik yang terkasih, hari ini ada teman-teman yang akan memberikan juga kesaksian yang spesial ya sebelumnya. Nanti saya akan persilakan. Tapi dalam program ini, kepada semua adik-adik yang ada, yang mendengarkan, yang mengikuti program kami, yang ada di Belanda, yang ada di Italia, yang ada di Manado, di Balikpapan, di Jakarta, di Batam, di Sukabumi, di Sydney, di mana saja, hari ini kita akan sama-sama melihat satu klip pujian. Karena kita tahu bersama hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Yesus mencintai semua anak-anak di seluruh dunia. Amin ya. Nanti sebentar juga akan kita ajak semua adik-adik dimanapun untuk memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita bisa memuji Tuhan dulu bersama-sama dengan lagu pujian ini ya. Yesus cinta semua anak. Saya putarkan untuk adik-adik semua. Puji Tuhan. Ada amin? Yesus cinta semua anak-anak di seluruh dunia. Yesus mati juga untuk anak-anak di seluruh dunia. Jadi penting sekali bagi orang tua untuk bawa anak-anaknya ikut Tuhan. Penting sekali bagi anak-anak untuk belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang berisi cerita-cerita tentang Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Nah, sekarang ini saya mau mengajak bukan cuma anak-anak ya, tapi orang tua yang di sini juga kita akan mengikuti ya. Jadi nanti lagu yang kedua ini berkata hati yang gembira, begitu ada ujungnya nanti hati yang gembira, haha. Semuanya bilang begitu ya, haha begitu ya, ke belakang itu semuanya nyanyi. Ayo, adik-adik kita akan nyanyi sama-sama. Jadi di ujungnya ada kata haha begitu.
tolong adik-adik itu nyanyi sama-sama, katakan haha gitu. Ya, siap-siap ya. Haha. Ayo pas di haha semua. Ayo siap-siap. Haha. Siap. Haha. Nggak bisa. Api terbang, keringkan tulang, Ayo. hati yang gembira. Haha. Yang gembira. Haha. Haha. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian berikut ini kita akan mendengarkan persembahan talenta khusus dari Sukabumi, yaitu dari Keluarga Sembayang. Soso dan Syaret. Kami persilakan waktu dan tempat. Kita berikan dulu tepuk tangan. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Sukabumi. Silakan. Salam kenal dulu. Lambaikan tangan. Maranatha. Maranatha, salam kenal. Sekali lagi. Saya siapa ya? Saya Saret. Lagi tadi tetap bilang. Saya Saret. Saya Ziza. Saya Sozo. Ya, ini mau menyanyi apa? Sorry, sebelumnya saya ternyata lupa ada 3 ternyata. Pak Raymond, saya cuma tahunya Soso dan Syaret. Ada sama lagi Risa ya? Ziza. Ziza. Pakai Z. Oh, Sisa. Jadi Soso, Sisa dan Syaret. Oke, baik. Selama ini cuma tahu Soso dan Syaret. Ada Sisa. Oke, baik. Silakan. Oke ya. Ya. Apa ya? Soraklah kau anak Allah, berwirakan kau menang, berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Soraklah kau anak Allah, berwirakan kau menang, berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Yesus seorang dikalahkan maut, tak ada lagi yang membuatku takut. Musuh dikalahkan, ku dapat kemenangan. Haleluya, haleluya, yo yo yo. Soraklah kau anak Allah, berwirakan kau menang, berseru agar dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Yesus hidup dan menang. Yesus hidup dan menang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk persembahan pujian dari keluarga Pak Remer, juga adik-adik yang terkasih, Syaret, Sisa, dan Soso. Nah, kemudian bagian berikutnya kita akan bersama-sama melihat sebuah refleksi mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya.
you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
Puji Tuhan. Itulah sedikit refleksi untuk kita dan juga untuk anak-anak kita dimanapun. Saya kira film tadi bisa dimengerti ya, walaupun menggunakan bahasa Indonesia. Dikatakan bahasa Inggris maksudnya. Dia tidak ada di sini karena dia telah bangkit. Baik, silakan Bu Erna. Kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Kita akan mendeklarasikan iman rasuli, pengakuan iman BIC. Kita akan mengucapkan pengakuan iman sound doctrine atau BIC, ya, bukan pengakuan iman rasuli. Ya. Kita akan mengucapkan bersama-sama ya. Saudara bisa melihat dari layar HP saudara atau komputer saudara. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Kami percaya satu Allah pencipta yang menyatakan diri di dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya semua manusia telah jatuh dalam dosa, baik dalam natur dan perbuatan. Oleh karena itu, membutuhkan pengampunan untuk dapat bersekutu dengan Allah pencipta. Kami percaya Allah adalah pencipta, sekaligus Allah adalah penebus. Kami percaya satu-satunya yang dapat menebus dosa manusia adalah Allah manusia, yaitu Yesus Kristus. Kami percaya Allah mewahyukan dirinya melalui Alkitab yang sempurna dan tidak pernah salah, yaitu Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Kami percaya dan hanya mengajarkan wahyu tertulis Allah sebagai pedoman iman dan pedoman hidup Kristen. Kami percaya pada rapture dan parousia sebagai janji Allah yang tidak pernah berubah. Kami percaya bahwa Roh Kudus berdiam di dalam setiap orang yang telah menerima kasih karunia melalui iman yang menyelamatkan. Kami percaya pada kebangkitan orang mati, hidup yang kekal, serta upah yang menanti setiap orang benar. Kami percaya kepada gereja lokal dan gereja yang hidup melalui setiap orang yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Amin. Kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian
hidupku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Haleluya. Hanya karena darah Kristus, darah yang tercurah sekali untuk selamanya, dan hanya darah yang dipersembahkan untuk orang-orang yang hanya percaya kepadanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Saya minta kepada Pastor Renata untuk berdoa firman Tuhan. Silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang telah diberkati ini. Tuhan, di mana ibadah kami sudah di masa pertengahan, kami ingin mendengar, rindu akan mendengar firman Tuhan. Jadikanlah kami seorang murid yang dengar-dengaran. Biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu yang akan berbicara. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kebaktian ini sampai akhirnya dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat Lukas pasal yang ke-23 ayat 43. Sekali lagi Lukas 23 ayat 43. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kata-kata ini diucapkan Yesus kepada penjahat yang disalib bersama dengan dia. Di kayu salib, saudara, kita tahu bahwa Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat. Ada satu di sebelah kiri dan ada satu di sebelah kanan. Nah, menurut tradisi, penjahat yang digantung di sebelah kiri Yesus berkata kepada Yesus, ya, penjahat yang di sebelah kiri. Dia bilang dalam Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Perhatikan kata-kata Alkitab di sini. Penjahat yang di sebelah kiri menghujat Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, penjahat ini seharusnya kan sadar bahwa dia sedang dihukum mati di kayu salib. Sebentar lagi dia akan mati. Dia justru berharap dia dibebaskan dari semua hukuman. Dan dia berharap dia mengalami kebebasan secara fisik. Dengar kata-kata dia tadi. Kalau memang engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami.
Jadi orang yang hampir mati ini, pikirannya itu adalah apa? Pikirannya dunia. Sudah mau mati, yang dia pikirkan itu adalah dunia. Aneh, saudara ya. Sementara penjahat yang di sebelah kanan berkata kepada Yesus apa? Yang barusan saya baca ayat yang awal, Lukas 23 ayat 42. Memang kalau Anda baca Alkitab tidak dijelaskan kiri dan kanan di mana, tapi saya mengambil tradisi. Jadi tradisi mengatakan yang di sebelah kiri menghujat Yesus, yang di sebelah kanan berkata seperti ini. Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kemudian Yesus menjawab perkataan yang tadi sudah kita baca. Penjahat yang di sebelah kanan, dia memikirkan kekekalan. Sudah mau mati, dia memikirkan kekekalan. Dan ini yang betul. Dia membutuhkan Yesus untuk hidup kekekalannya. Ini yang betul. Saudara, engkau tidak akan membawa hartamu sampai mati. Jadi saya mau bilang kepada saudara, kalau engkau punya harta, jangan pelit-pelit. Engkau tidak akan bawa itu sampai mati. Kalau Tuhan sudah berkati dengan semuanya, belajarlah kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Belajar memberi. Dan saya mau mendorong jemaat BIC memberi secara rutin. Bukan untuk pendeta Wanda, untuk membiayai proyek-proyek pekerjaan kita. Karena apa? Engkau tidak akan bawa hartamu sampai mati. Engkau hanya menikmati selama engkau hidup. Tuhan memberi kesempatan engkau untuk menikmati hidup ini. Tapi rumahmu yang besar, engkau tidak akan bawa. Istrimu yang cantik juga engkau akan tinggalkan. Jadi engkau nggak perlu cemburu kalau engkau mati nanti dia menikah lagi. Contoh aja misalnya ini. Saudara, itu maksud saya begitu. Ya terserah, ada yang mau menikah, ada juga yang setia. Begitu itu tidak apa-apa. Ya saya hanya memberitahu. Penjahat yang di sebelah kiri sudah mau mati, dia masih pikir tentang hidup di dunia ini. Kalau bisa jangan mati-mati Tuhan. Tuhan, kalau engkau adalah Kristus, selamatkan aku. Saudara, ini adalah reaksi yang selalu kita lihat di dunia ini. Ada orang yang butuh Yesus karena hal jasmani. Tapi ada orang yang butuh Yesus karena hal rohani. Ada orang yang butuh Yesus karena butuh supaya Yesus menjadi orang yang menjadi banker untuk hidupnya. Kalau perlu uang, dia perlu Yesus. Kalau perlu kesembuhan, dia perlu Yesus. Kalau perlu apa-apa, perlu Yesus. Yesusnya itu macam-macam. Jadi dokter, jadi kasir di bank. Tapi ada orang yang butuh Yesus karena hal-hal yang rohani. Nah ini yang betul. Penjahat di sebelah kanan katakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi pikirannya tertuju kepada hal-hal yang rohani. Reaksi ini juga adalah apa? Orang-orang yang menanggapi berita keselamatan punya reaksi yang beragam. Ada orang yang sampai matinya tidak mau terima keselamatan. Sudah mau mati, yang dipikirkan itu perkara duniawi. Bagaimana kalau saya mau mati nanti, harta saya kemana? Kalau saya mati nanti, bagaimana dengan rumah saya yang besar? Kalau saya mati nanti, bagaimana dengan usaha saya? Sampai mati tidak pernah berpikir tentang keselamatan. Dan saya mau katakan, ada orang-orang yang memang tidak cinta kebenaran sampai dia mati. Tapi saudara, ada orang yang saat hampir mati menerima keselamatan. Jadi ini dua reaksi. Kalau engkau pergi memberitakan Injil, kalau engkau berkhotbah, kalau engkau memberitakan sound doktrin,
ada orang yang terima sound doctrine itu ketika dia mau mati, dan puji Tuhan, engkau bisa menyelamatkan dia melalui kasih karunia Tuhan. Tapi ada orang yang sampai dia mau mati, dia tidak menerima keselamatan itu karena pikirannya dipenuhi dengan perkara-perkara jasmani. Apa yang dicari orang? Apa, saudara? Uang. Kan ada lagunya itu. Apa yang dicari orang? Saudara jawab. Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Muncul di kepalanya. Maksudnya perkara jasmani terus begitu. Nggak pernah pikirin firman Tuhan. Kalau diajak kebaktian nggak mau. Cari kebenaran nggak mau. Alasannya apa? Sibuk. Oh, saudara, sampai kapan engkau mau kerja cari uang? Datang dong di dalam kebaktian sound doctrine. Duduk dong dengar firman Tuhan. Perkara rohani, kekekalan itu nilainya lebih tinggi dari perkara jasmani. Amin. Amin. Iya dong. Mau sampai kapan mau pikir tentang itu? Hidup kita bertambah, umur kita bertambah. Semakin lama, kita semakin tua dong, iya kan? Nah, saudara, jadi ini reaksinya. Lalu bagian yang penting ini saya mau sampaikan. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Waktu orang ini, penjahat di sebelah kanan ini, berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Lihat, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang padanya. Sampai pada saat-saat terakhir. Lihat, Tuhan meluaskan kasih karunia-Nya, mengulurkan tangannya, menunggu kita sampai hari-hari terakhir. Kenapa? Karena kalau sudah game over, sudah tidak bisa lagi. Tapi selama masih ada kesempatan, Tuhan masih berikan. Yesus bilang, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, lihat respon Yesus. Waktu engkau datang kepada Yesus, Yesus tidak bilang, tunggu ya, aku sibuk. Besok aja engkau baru terima keselamatan. Tidak. Hari ini saat Yesus katakan, hari ini. Ketika dia meminta kepada Yesus, Yesus katakan, sesungguhnya saat ini. Nah, saudara, apa maksud perkataan Yesus, saat ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus? Untuk mengetahui ayat ini perlu kita potong-potong. Cara menafsir ayat seperti ini, cara mengeksegesis, kita potong-potong. Yang pertama, kata Yesus kepadanya. Artinya Yesus sedang berbicara kepada penjahat di sebelah kanan itu. Yesus sedang bicara langsung kepada dia. Kemudian yang kedua, aku berkata kepadamu. Nah, ini kata-kata Yesus. Yang ketiga, sesungguhnya hari ini juga. Maksudnya sekarang, saat ini, hari ini. Yang keempat, engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Maksudnya Firdaus itu adalah surga. Cuma saudara, ayat ini menimbulkan persoalan dengan ayat lain di Alkitab. Mengapa? Yohanes 3 ayat 13. Dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi kelihatan ada dua ayat yang saling bertentangan di dalam Alkitab, dan sekarang kita mencoba mengharmoniskan ayat tersebut.
Dalam Yohanes 3 ayat 13, Yesus berkata, tidak ada manusia lain di sorga selain Dia. Lalu kenapa Yesus katakan kepada penjahat itu, engkau akan ada bersama denganku di Firdaus. Sedangkan Yesus di bagian lain bilang, cuma ada anak manusia di sorga. Sampai hari ini belum ada orang yang pergi ke sorga selain Yesus. Bagaimana caranya kita mengerti? Ayat ini harus kita uji dalam terjemahan lain, saudara. Dalam Luke 23:43, King James Version, dikatakan, and Jesus said unto him, koma, ada kata koma di situ. Verily I say unto thee, koma, ada koma di situ. Today shall thou be with me in paradise. Saya terjemahkan ayat itu ya dalam bahasa Indonesia. Dan Yesus berkata kepadanya, koma, sesungguhnya aku berkata kepadamu, koma, hari ini engkau akan bersama denganku di dalam Firdaus. Nah, saudara, untuk mengerti ayat ini dengan jelas, kita perlu mengerti sistem penulisan Alkitab. Sebenarnya Alkitab itu ditulis tanpa menggunakan tanda-tanda baca. Begitu. Tapi kalau di Alkitab ada tanda bacanya. Tanda baca itu seringkali menguatkan arti. Jadi kita mengerti. Nah, sekarang tanda baca itu harus dihapuskan. Mengapa? Kalau tidak dihapuskan tanda koma itu akan menimbulkan persoalan. Mengapa, saudara? Karena ayat itu akan kita artikan dengan arti yang berbeda. Begitu. Kalau tanpa koma akan gampang. Dan Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu pada hari ini engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Nah, kata hari ini dalam bahasa Yunani itu adalah semeron. Semeron itu artinya sekarang. Atau boleh juga hari ini. Atau saat ini. Nah, saudara, cara mengertinya adalah begini. Kita harus mengerti prinsip bahasa Yunani. Di situ ada dua tensis yang dipakai. Ada kata kerja masa depan dan ada kata kerja yang berlaku saat itu. Ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku berkata kepadamu pada hari ini engkau akan bersamaku. Jadi maksudnya itu akan nanti, bukan saat itu. Maka kita bisa mengerti ayat ini ketika Yesus berkata. Yesus berkata kepadanya pada hari ini. Jadi maksudnya begini, aku berkata kepadamu pada hari ini. Jadi ucapan hari ini itu adalah ucapan Yesus saat itu. Kita harus tambahkan koma sesudah kata hari ini. Nah, kelihatannya penterjemah Alkitab menambahkan koma tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya. Jadi menimbulkan kebingungan. Jadi ayat Alkitab ini tidak berbenturan. Jadi ketika Yesus bilang di Lukas 23 ayat 43, dan Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu pada hari ini, koma. Jadi Yesus bicara pada hari itu, bukan Yesus maksudkan hari ini engkau berada denganku di Firdaus. Mengapa, saudara? Karena semua orang percaya akan berada di Firdaus ketika apa?
ketika kita bertemu dengan Yesus pada saat apa? Rapture. Begitu. Jadi belum ada orang percaya yang meninggal saat ini berada di Firdaus. Karena Yesus katakan, kita akan bersama dengan dia di Firdaus, tapi nanti. Kapan nanti itu? Pada saat Yesus datang kedua kali, tahap yang pertama di angkasa, bertemu dengan orang-orang percaya. Begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah kebangkitan orang benar yang dijanjikan oleh Yesus. Hari ini kita belajar tentang kebangkitan Yesus. Hari ini bertepatan dengan Minggu Kebangkitan. Dan saya mau ulangi kata-kata daripada Rasul Paulus. Bahwa yang benar adalah 1 Korintus 15 ayat 20. Kristus telah bangkit. Dan kebangkitan Kristus adalah buah sulung. Jadi Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati, maka orang-orang percaya akan mengalami janjinya. Yang dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, dia akan hidup kembali. Dan janji ini menjadi janji yang melegakan kita. Bahwa semua orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan oleh Tuhan pada kebangkitan orang benar. Kapan itu? Kebangkitan yang pertama. Ibrani 12 ayat 23, saya mau katakan. Saya mau bacakan ayat ini. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi roh orang benar itu harus disempurnakan dulu. Artinya apa? Menerima tubuh kemuliaan. Katakan kepada sebelah kiri kananmu atau kepada dirimu sendiri. Menerima tubuh kemuliaan. 1, 2, 3. Menerima tubuh kemuliaan. Jadi kita akan terima tubuh kemuliaan, bukan tubuh ini. Makanya jangan terlalu cinta kepada tubuh ini dan keduniawian. Kalau engkau tidak bisa tinggalkan dosa untuk ikut Tuhan, maka engkau masih cinta tubuh ini. Kalau engkau tidak bisa berfokus pada perkara rohani, engkau masih cinta kepada perkara-perkara atau hal-hal yang ada di dunia ini. Sama seperti penjahat di sebelah kiri. Dia bilang, Yesus, selamatkan aku. Kalau memang engkau Mesias, pikirannya pikiran duniawi. Makanya orang yang ikut Tuhan, dia harus betul-betul mempercayai segala sesuatu dan menyerahkannya untuk Tuhan. Jadi tidak lagi dikuasai oleh perkara-perkara jasmani dan hal-hal dosa dalam hidup. Orang yang percaya Yesus akan berkata, Yesus mati bagiku, aku hidup bagi Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mati bagiku, aku hidup bagi Yesus. Itulah pertukaran di kayu salib. Dan kebangkitan Yesus akan memberikan kepada kita terus-menerus kekuatan bahwa Yesus bukan hanya bangkit, tapi dia hidup di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk pada perjamuan Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan Tuhan, roti dan anggur. Bagi Anda yang akan mengikuti perjamuan Tuhan, ingatlah saudara, saya ingatkan sekali lagi berkaitan dengan perjamuan Tuhan, ini adalah tradisi yang Yesus
kerjakan ya, atau Yesus lakukan sebelum kematiannya. Ingat baik-baik, kapan Yesus melakukan perjamuan Tuhan? Yesus melakukan perjamuan Tuhan pada hari Selasa malam. Jadi pada tanggal 13 Nisan dia melakukan perjamuan Tuhan. Mengapa dia melakukan perjamuan? Karena dia tidak mempunyai waktu untuk mengambil mengambil makan Paskah. Jadi makanya dia melakukan perjamuan lebih dulu, dan perjamuan ini adalah kebiasaan baru dalam gereja perjanjian baru. Itu sebabnya Paulus katakan ini adalah sebuah pengingat kematian Yesus. Karena apa? Sebelum dia mati, dia makan perjamuan bersama muridnya. Tadi di film ada kan? Dia bilang ini remembrance. This is, dia bilang like my body. Gitu. Dikatakan tadi roti dibagi-bagikan. Jadi mari kita angkat bersama roti kita, saudara. Dan percayalah roti ini adalah simbol daripada tubuh Kristus. Ingat baik-baik, Yesus yang sudah menggantikan kita, dia mati supaya kita hidup. Mari kita makan bersama dengan bersyukur. Saya berikan kesempatan dalam 1-2 menit, engkau bisa berdoa sendiri, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, mengucap syukur untuk kebangkitan Tuhan dalam hidupmu yang terjadi untuk membawa keselamatan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan berjanji saudara untuk hidup bagi Tuhan. Untuk memikirkan perkara-perkara kekekalan. Haleluya. Amin. Amin. Mari sekarang kita angkat anggur ataupun jus yang sudah kita siapkan. Ini melambangkan darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib. Supaya setiap kali kita makan roti, minum anggur, kita ingat bahwa Yesus memberikan korban hidupnya bagi kita. Dan berjanjilah saudara, setiap kali kita mengingat Tuhan, bahwa kita akan hidup bagi Tuhan. Memikirkan perkara-perkara kekekalan. Fokus pada perkara kekekalan. Memikirkan Tuhan saja, sound doktrin Tuhan saja. Mari kita minum dengan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya minta acting Pastor Marcella untuk berdoa untuk kita semua dalam perjamuan Tuhan ini, mewakili kita bersyukur kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih banyak buat karya-Mu bagi kami, keselamatan-Mu bagi kami. Kami Tuhan benar-benar diselamatkan oleh Tuhan lewat karya Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih banyak Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu yang kami Tuhan sudah dengarkan tadi Tuhan dari Pastor Wanda. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati Pastor Wanda dan Ibu Erna. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, memberikan akal budi, memberikan kebijaksanaan, memberikan sukacita, sejahtera, bahkan Tuhan memberikan ide-ide yang dari Tuhan, dan Tuhan menjaga mereka supaya mereka tetap di dalam jalur Tuhan, sehingga segala apapun Tuhan yang menjadi tantangan dalam hidup mereka, mereka tetap kuat di dalam Tuhan karena Tuhanlah penopang buat mereka. Tuhan juga memberkati Tuhan setiap Tuhan pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati kedua anak mereka, baik Tessa maupun Prinsi Tuhan. Tuhan memberkati Tessa yang ada di Eropa yang sementara kuliah. Tuhan memberikan dia hikmat, kepintaran, akal budi, kebijaksanaan, berikan dia kemampuan untuk bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu, dan Tuhan berikan dia Tuhan kemampuan untuk bisa Tuhan membagi waktu yang baik Tuhan antara kuliahnya dengan pekerjaannya. Tuhan berkati dia, berikan dia perlindungan, jauhkan dari setiap pergaulan yang tidak baik Tuhan, dan berikan dia teman-teman yang cinta Tuhan. Pertemukan dia dengan teman-teman yang mengasihi Tuhan. Kami serahkan Tessa ke dalam tangan kasih
Tuhan. Serahkan juga Prinsi, Tuhan memberkati Prinsi, Tuhan melindungi dia, selalu menjaga dan memelihara dia menjadi anak laki-laki yang Tuhan kuat, yang cinta kepadamu, berbakti kepada orang tua, bahkan Tuhan di sekolah Tuhan buat dia berprestasi karena Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan Yesus untuk Pastor Renata. Tuhan, kami serahkan Pastor Renata ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami Tuhan menyerahkan Tuhan setiap kesehatannya, memberikan dia Tuhan hikmat, akal budi bijaksana, memberikan dia sukacita sejahtera, anak-anaknya semua, menantunya, cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan Ibu Angelina Dumais beserta Ibu Ruth. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, sejahtera, berikan perlindungan, semangat untuk senantiasa iring Engkau Tuhan dengan setia, bahkan menjadi orang yang tampil beda Tuhan, di mana mereka bisa bersaksi tentang Engkau sendiri Tuhan Yesus sebagai satu-satunya ajaran yang benar-benar sehat Tuhan, yaitu sound doctrine. Kami memberkati Tuhan, Ibu Angelina dan Ibu Ruth senantiasa ada di dalam tangan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga buat Pak Ferry. Tuhan memberkati Pak Ferry menjadi Tuhan benar-benar anak Tuhan yang setia, menjadi Tuhan anak Tuhan yang benar-benar bisa mengabarkan tentang Engkau Tuhan Yesus, bisa mengabarkan sound doctrine itu Tuhan. Jadikan dia terang dan berkat buat kedua orang tuanya, buat istrinya, buat anak-anaknya, bahkan Tuhan dimanapun dia berada, jadikan dia Tuhan orang yang selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan serta menjadi terang Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus Pak Reimer sekeluarga yang sudah Tuhan anak-anaknya Tuhan sudah menyumbangkan Tuhan talenta mereka. Kiranya Tuhan memberkati ketiga anak ini menjadi anak-anak yang tumbuh di dalam Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan, punya iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak berubah Tuhan sampai mereka besar nanti, mereka menjadi anak-anak yang diberkati dan ditolong oleh Tuhan di dalam segala hal, di dalam studi maupun Tuhan pergaulan. Tuhan memberkati Pak Reimer dan istri, memberikan mereka semangat untuk senantiasa setia kepada Tuhan, bahkan mereka menjadi terang di Sukabumi Tuhan. Mereka bisa mengabarkan tentang Engkau, yaitu lewat sound doctrine yang Tuhan mereka sudah terima. Tuhan memberkati, Tuhan membuka pintu-pintu pelayanan mereka. Tuhan memberkati juga Tuhan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan Ibu Christine. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Christine menjadi Tuhan ibu yang baik, menjadi oma yang baik, menjadi terang di tengah-tengah teman-temannya, bahkan dia Tuhan melayani Engkau Tuhan lewat ibu-ibu janda. Tuhan memberkati dia, memberikan dia kesehatan, kekuatan, sukacita dan sejahtera. Tuhan memberkati Tuhan anak-anak dia, biar lewat Ibu Christine anak-anak dia Tuhan bisa melihat ada Tuhan Yesus hidup di dalam dirinya, dan semakin kuat dia Tuhan bisa mengabarkan tentang sound doctrine itu Tuhan, yaitu Engkau sendiri. Kami berdoa serahkan Ibu Christine ke dalam tangan kasih Tuhan. Serahkan juga Ibu Intan Mainaluri. Tuhan memberkati Ibu Intan Mainaluri Tuhan, yang selalu Tuhan mengikuti Tuhan ibadah bersama-sama BIC. Tuhan memberikan dia hikmat, memberikan dia akal budi, bijaksana, kesejahteraan, bahkan memberikan dia Tuhan semangat untuk benar-benar Tuhan setia kepada Engkau. Dia Tuhan benar-benar bisa terbuka sehingga dia benar-benar bisa menerima ajaran yang sehat itu, yaitu sound doctrine, dan dia benar-benar bisa mengabarkan hal ini Tuhan kepada setiap orang, dan Tuhan pakai dia menjadi alat-Mu lebih heran dan lebih heran lagi. Kami serahkan kesehatannya, menyerahkan keluarganya. Tuhan biarlah dia menjadi terang dimanapun dia berada. Kami serahkan Ibu Intan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Oike. Tuhan memberkati Ibu Oike Abram, Tuhan memberkati kedua anaknya, memberikan dia kesehatan, kekuatan, sukacita, sejahtera. Berikan dia hikmat dikala dia Tuhan memimpin anak-anak sebagai Tuhan pemimpin Tuhan, atau Tuhan dia yang memegang Tuhan BIC Kids Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan dia perlindungan, hikmat, sukacita, sejahtera, supaya Tuhan taruh hati Tuhan di hatinya, sehingga dia dapat menjangkau sebanyak mungkin anak-anak, dan dia bisa Tuhan menjadi Tuhan terang dan berkat untuk bisa mengabarkan sound doctrine kepada anak-anak. Tuhan memberkati kedua anaknya, menjaga, memelihara, memberikan kesehatan, bahkan Tuhan menumbuh kembangkan anak-anak dia Tuhan untuk menjadi Tuhan anak-anak yang cinta kepadamu. Tuhan memberkati segala usaha, segala apapun yang diupayakan, Tuhan berkati buat berhasil. Tuhan juga memberkati Tuhan memberkati Tuhan
Ibu Debbie Meloor dimanapun dia berada di Belanda saat ini. Tuhan memberikan dia Tuhan kekuatan, sukacita, sejahtera, kesehatan, memberikan dia semangat untuk Tuhan senantiasa mengiring akan Engkau. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan pasti Tuhan yang terbaik buat Debbie. Dan kami berdoa kiranya dia bisa menjadi Tuhan ibu yang baik buat Keon, menjadi Tuhan hamba Tuhan yang baik. Biar dia Tuhan setia kepada Tuhan. Dimanapun dia berada saat ini, Tuhan memberikan dia sukacita dan sejahtera. Berikan dia semangat untuk dia Tuhan benar-benar bisa mengiring Engkau, bahkan bisa membantu Tuhan ibunya untuk melayani Tuhan di Belanda Tuhan. Kami serahkan masa depan Debbie dan Keon hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Timothy dan Chloe hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa biar mereka menjadi anak-anak yang cinta kepadamu melebihi apapun. Dan apapun yang terjadi, biar iman mereka tidak pernah gugur di saat mereka besar nanti. Mereka tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka bertumbuh sebagai anak-anak yang Tuhan sungguh-sungguh bisa menerima dan belajar sound doktrin itu yang sesungguhnya. Tuhan, apapun yang menjadi keperluan kebutuhan Timothy Chloe, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berikan mereka pergaulan yang baik, pertemukan dengan teman-teman yang cinta Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, pergaulan yang baik itu ada dengan mereka. Tuhan bersama mereka, Tuhan beserta mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami Tuhan menyerahkan semua teman-teman kami yang mungkin belum hamba sebutkan satu persatu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Bahkan yang ada di Facebook Live, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, biar semua yang ada saat ini diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, saya doakan juga Ibu Marcella, Acting Pastor Marcella yang ada di Manado, tolong dia Tuhan dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan menyertai dan berikan kemampuan terus untuk bertumbuh menjadi ibu dan kepala keluarga, juga dalam pelayanan di BIC. Kami mohon Tuhan sendiri yang membuka jalan untuk semua kehidupannya. Kami doa juga untuk pelayanan-pelayanan kami yang ada di MBIC dan juga yang ada di BICM Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa Sorgawi, kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah, Tuhan tolong dalam pengendalian COVID dan juga pemerintahan di Australia dan juga di Indonesia, di Belanda, dimanapun Tuhan negara-negara yang ada, di mana teman-teman kami berada. Lindungi semuanya. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Kami sangat menghargai untuk kehadiran saudara. Terima kasih untuk Pastor Renata, kemudian Acting Pastor Erna, Prinsi Dumais, Tessa Dumais, juga Pak Ferry yang ada di Sydney, keluarga Pak Remer, Bapak Ibu. Terima kasih sudah mempersembahkan talenta hari ini ya. Ya, untuk adik-adik yang ada semua, Syaret, Sisa dan Soso, terima kasih banyak ya. Iya, Soso. Pak Remer dan Ibu Porman, terima kasih. Kakak kami, Lina Dumais yang ada di Kasar dan juga Tante Ruth. Terima kasih banyak sudah bersama Kak Oike Abram dan anak-anak siapa? Marsha dan Aletea. Terima kasih. Lalu Ibu Christine dan juga cucu yang ada serta anak-anak di sana, Ibu Intan, Mainaluri ya. Jangan lupa kita masih ada pembicaraan nanti kapan saya akan telepon untuk rencana ya pelayanan kita bersama. Mudah-mudahan kita akan terkoneksi terus. Juga ada Ibu Debbie Meloor dan Keon serta keluarga di Nederland. Terima kasih banyak. Mereka yang ada di Facebook, terima kasih. Ada juga tadi Janet, saya lihat jaringan terputus karena sulit. Janet dan Chelsea serta Mika di Kiniar Tondano. Kemudian ada atau maksudnya Toliang Oki bukan Kiniar. Kemudian ada Ibu Marta Lonto, Ibu Sri Murwati, ada Ibu Sursul, Pak Tony Pagala, kemudian ada juga dari Minnesota, kemudian Pak Aan dan teman-teman lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami mau katakan Yesus sudah bangkit,
maka kita akan berjalan dengan penuh keyakinan iman, berjalan semakin bertumbuh dalam sound doctrine. Mari kita katakan bersama, salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings. Blessings. Bye. Bye. Hai. Terima kasih, Pastor. Terima kasih semuanya.